Halo semuanya, kembali lagi dalam pembelajaran kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas hubungan etnomatematika dan sains pada makanan tradisional yang ada di Indonesia. Contohnya yaitu makanan khas Karo Cimpatuang yang diampu oleh Ibu Niputu Sri Ratna Dewi, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan, saya Emil Melviana Burtarigan dengan NIM 2313091012 dari kelas 4A Biologi. Pertama-tama kita akan membahas mengenai latar belakang dari Cimpatuang. Cimpatuang terbuat dari bahan utama tepung ketan putih, tepung beras putih, kelapa, gula merah, dan telur yang dicampur menjadi satu adonan. Kemudian digoreng di atas panci atau wajan yang telah diolesi lemak sapi atau minyak. Proses pengolahan ini membedakan cimpatuang dari jenis cimpa lain yang umumnya dikukus. Teksturnya yang tipis dan bentuknya yang bulat membuat cimpatuang sering disebut sebagai pancake khas Karo, dengan cita rasa manis dan gurih yang khas, sehingga digemari oleh berbagai kalangan, terutama anak-anak. Selanjutnya, sejarah dan budaya mengenai Cimpatuang. Cimpatuang merupakan makanan tradisional khas suku Karo di Sumatera Utara yang memiliki peranan penting dalam berbagai upacara adat, seperti kerja tahun dan pernikahan. Makanan ini terbuat dari tepung ketan yang dicampur dengan kelapa parut dan gula merah, kemudian digoreng hingga bertekstur renyah dengan rasa manis dan gurih yang khas. Penyajian cimpatuang dalam acara adat melambangkan kehormatan dan kebersamaan antara anggota masyarakat Karo. Selain sebagai hidangan adat, cimpatuang juga berfungsi sebagai simbol identitas budaya dan media sosial yang mempererat hubungan antar warga. Makanan ini sering dijadikan oleh-oleh atau buah tangan dalam pertemuan, sehingga turut melestarikan tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Karo hingga detik ini. Selanjutnya, landasan etnosains. Etnosains adalah pengetahuan ilmiah yang berakar pada budaya dan pengalaman masyarakat tertentu. Istilah ini berasal dari kata etnos atau kelompok budaya dan scientia atau pengetahuan, yang berarti sistem pengetahuan khas suatu budaya dalam memahami alam dan lingkungan secara kultural. Etnosains menjadi jembatan antara pengetahuan tradisional masyarakat dengan ilmu pengetahuan modern, sehingga penting dalam mengkaji hubungan antara budaya dan ilmu pengetahuan kontemporer. Etnosains mencakup berbagai cabang ilmu yang berakar pada kearifan lokal, seperti etnobiologi dan etnomedicine, yang mempelajari cara masyarakat mengelola dan memahami lingkungan mereka. Pendekatan ini penting dalam pendidikan dan pelestarian budaya karena memperkaya pemahaman ilmiah dan perspektif lokal serta mendorong pembelajaran yang kontekstual dan berakar pada kearifan lokal. Nah, adapun bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan cimpatuang yaitu ada tepung beras putih, tepung ketan putih, santan, kelapa parut, gula merah, telur, lada hitam, minyak goreng, dan garam. Adapun cara pembuatan dari cimpatuang yaitu gula merah diiris sesuai dengan takaran, giling lada hitam sampai halus, lalu pada tepung ketan dan tepung beras dituangkan ke dalam wadah. Nah, sebelum dituangkan ke dalam wadah, ayak tepung dengan cara digoyangkan ke kanan dan di kiri. Hal ini dilakukan untuk memperhalus tekstur dari tepung. Adapun cara pembuatan dari selanjutnya, campurkan semua bahan seperti kelapa parut, gula merah, garam, vanili, telur, dan santan ke dalam wadah. Dan setelah itu, aduk hingga rata. Selanjutnya, campurkan semua bahan. Setelah adonan teraduk secara rata, panaskan wajan, lalu oleskan dengan minyak. Kemudian tuang 1 sendok sayur adonan yang sudah tercampur rata. Jadi waktu memasak di wajan agar bisa dibalik adalah sekitar 5 menit sampai bagian bawah adonan terasa kering dan matang, tidak lengket saat disentuh. Setelah itu, cimpa bisa dibalik dan dimasak di sisi lainnya hingga matang sempurna, kurang lebih 5 menit, agar warna dan teksturnya bagus. Nah, teman-teman, setelah tadi kita melihat proses pembuatan cimpatuang ini, sekarang kita lanjut ke hasil dan pembahasan.
Nanti di sini kita akan membahas mengenai aspek matematika, aspek fisika, aspek kimia, dan aspek biologi yang terdapat dalam pembuatan cimpatuang ini. Yang pertama kita masuk ke dalam aspek matematika. Seperti pada tabel, ini merupakan perbandingan pengukuran takaran antar sistem satuan tradisional modern dalam pembuatan cimpatuang khas Karo. Dengan catatan, satuan tradisional bersifat tak baku dan bisa berbeda antar daerah atau orang. Konversi ke satuan modern bertujuan untuk presisi dan konsistensi hasil, dan berat dan volume tidak selalu sama tergantung densitas bahan. Pada proporsi dan perbandingan bahan pembuatan cimpatuang, proporsi bahannya yaitu gula merah 200 gram, vanili 5 gram, telur 1 butir, garam 10 gram, lada hitam 4 gram, minyak goreng 1 sendok makan, santan 150 gram, kelapa parut 100 gram, tepung beras 250 gram, dan tepung ketan 250 gram. Adapun perbandingan sederhana atau berat bahan utamanya yaitu tepung beras banding tepung ketan banding gula merah banding santan kelapa banding kelapa kasar, di mana 250 dibanding 250 dibanding 200 dibanding 150 dibanding 100. Nah, untuk bahan tambahan seperti telur, garam, vanili, minyak, dan lada hitam digunakan dalam jumlah kecil untuk memperkaya rasa dan tekstur. Dalam konsep geometri pembuatan cimpatuang memiliki bentuk bulat pipih menyerupai pancake kecil. Bentuk ini dapat dianggap sebagai silinder pendek dengan diameter dan ketebalan tertentu. Selain itu, volume adonan yang dihasilkan dapat diasumsikan sebagai jumlah volume bahan padat dan cair, di mana berat bahan dapat dikonversi ke volume dengan memperhitungkan kerapatan masing-masing bahan. Misalnya, santan lebih ringan dari tepung. Selanjutnya yang kedua ada aspek fisika. Konsep fisika yang terjadi dalam pembuatan cimpatuang meliputi beberapa aspek. Yang pertama perpindahan panas atau konduksi dan konveksi, di mana saat memasak adonan cimpa di atas kuali atau wajan, panas dari sumber api diteruskan melalui permukaan kuali atau konduksi dan didistribusikan ke adonan melalui pergerakan udara dan uap panas atau konveksi. Proses ini menyebabkan adonan matang secara merata dan berubah tekstur dari cair menjadi padat. Yang kedua, perubahan wujud dan sifat fisik, di mana pemanasan menyebabkan pati dalam tepung mengalami gelatinisasi, yaitu proses di mana butiran pati menyerap air dan mengembang, sehingga adonan menjadi kenyal dan lengket. Selain itu, pemanasan juga menguapkan air dalam adonan, mengubah konsistensi, dan mengeringkan permukaan cimpa. Yang ketiga, tekanan dan gaya, di mana saat adonan dituangkan dan diratakan di atas permukaan kuali, gaya gravitasi membantu membentuk lapisan tipis. Tekanan dari adonan sendiri dan gaya permukaan memengaruhi bentuk dan ketebalan cimpa. Yang keempat, sifat viskositas adonan, di mana adonan cimpa memiliki sifat viskos yang memengaruhi cara adonan mengalir dan menyebar saat dituangkan. Viskositas ini dipengaruhi oleh komposisi bahan dan suhu yang berkaitan dengan gaya antar molekul dalam adonan. Dan yang terakhir ada perpindahan massa, di mana selama pemasakan terjadi perpindahan uap air dari dalam adonan ke lingkungan sekitar, yang memengaruhi kadar air dan tekstur akhir cimpa. Nah, selain beberapa aspek tadi, konsep fisika juga terjadi pada proses penyaringan tepung, yang dinamakan dengan filtrasi, di mana filtrasi yaitu pemisahan partikel padat dari campurannya dengan memanfaatkan perbedaan ukuran partikel dan pori-pori media penyaring. Pada proses ini, tepung yang memiliki partikel lebih besar dari ukuran pori saringan akan tertahan sebagai residu atau ampas, sedangkan partikel yang lebih kecil dapat melewati saringan sebagai filtrat. Proses filtrasi ini didorong oleh gaya mekanis seperti gravitasi atau tekanan, di mana media filter, misalnya kain saring atau saring kawat, bertindak sebagai penghalang fisik yang hanya memungkinkan partikel berukuran tertentu untuk lewat. Selain itu, proses penyaringan juga melibatkan konsep penurunan tekanan atau pressure drop, di mana cairan atau udara yang membawa partikel harus melewati dua hambatan, yaitu media filter dan lapisan partikel yang terbentuk selama proses berlangsung.
Yang ketiga ada aspek kimia, di mana dalam pembuatan cimpatuang khas Karo, reaksi kimia utama yang terjadi adalah karamelisasi gula merah saat dimasak bersama kelapa parut, yang memberikan warna coklat dan aroma manis khas. Selain itu, proses pemasakan adonan tepung ketan dengan santan menyebabkan gelatinisasi pati, yang menghasilkan tekstur kenyal pada cimpa. Perubahan pH selama pemasakan cimpatuang cenderung netral hingga sedikit asam karena gula merah yang bersifat asam lemah, yang memengaruhi tekstur dan kestabilan adonan. Kandungan nutrisi utama seperti karbohidrat, lemak, dan mineral tetap terjaga selama proses pemasakan, meskipun terjadi sedikit penurunan vitamin akibat pemanasan. Nah, selain itu, gula merah berfungsi sebagai pengawet alami karena kandungan gulanya yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab kerusakan makanan. Asam laurat dalam santan memiliki sifat antimikroba ringan yang membantu menjaga kesegaran cimpatuang dalam waktu singkat. Dan yang terakhir adalah aspek biologi, di mana bahan dasar alami yang digunakan dalam pembuatan cimpatuang yaitu pohon kelapa. Bagian yang diambil untuk santan dan kelapa parut adalah daging buahnya. Hal ini karena daging kelapa mengandung asam lemak rantai sedang seperti asam laurat yang mudah diserap dan cepat dimetabolisme menjadi energi, serta memiliki manfaat untuk meningkatkan kolesterol baik, mendukung kesehatan pencernaan melalui serat pangan, dan kaya akan antioksidan yang meningkatkan imunitas tubuh, sehingga memberikan manfaat gizi yang lengkap dan mendukung kesehatan secara menyeluruh. Jadi, selain pohon kelapa, bahan alami yang digunakan dalam pembuatan cimpatuang yaitu pohon enau. Bagian pohon enau yang digunakan untuk pembuatan gula merah adalah tandan bunga jantan, di mana dari tandan bunga jantan inilah diambil air nira, yaitu cairan manis yang keluar setelah tandan tersebut dipukul atau dimemarkan untuk melancarkan keluarnya nira. Nira ini kemudian dikumpulkan dan dimasak hingga mengental menjadi gula merah atau gula aren. Gula merah dalam cimpatuang bukan hanya berfungsi sebagai pemanis alami, tetapi juga mengandung mineral penting seperti zat besi dan kalsium yang bermanfaat untuk pembentukan darah dan kesehatan tulang. Mineral ini menambah nilai gizi sekaligus memberikan rasa manis dan aroma khas pada kue tradisional tersebut. Nah, berdasarkan materi pembelajaran kali ini, dapat disimpulkan bahwa pembuatan cimpatuang oleh masyarakat Batak Karo merupakan contoh nyata keterkaitan antara budaya, matematika, dan sains dalam kehidupan sehari-hari. Melalui praktik tradisional ini, konsep etnomatematika diterapkan dalam bentuk pengukuran bahan secara tradisional dan penggunaan bentuk geometris pada adonan, seperti bulat pipih menyerupai tabung. Selain itu, aspek sains juga tampak dalam proses pemasakan yang melibatkan perubahan fisika dan kimia, sehingga mempengaruhi tekstur dan cita rasa cimpatuang. Pendekatan etnomatematika tidak hanya berperan dalam pelestarian warisan budaya, tetapi juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran matematika yang kontekstual dan bermakna bagi generasi muda. Dengan demikian, pembuatan cimpatuang membuktikan bahwa budaya dan ilmu pengetahuan dapat saling melengkapi dan memperkaya wawasan masyarakat. Jadi, sebagai penutup dalam pembelajaran kali ini, disarankan untuk menjaga kelestarian budaya dan sekaligus mengembangkan pembelajaran yang kontekstual. Pembuatan cimpatuang khas Batak Karo perlu dilestarikan dan dijadikan media edukasi yang mengintegrasikan konsep matematika dan sains. Proses tradisional ini tidak hanya mengajarkan pengukuran dan bentuk geometris, tapi juga memperlihatkan perubahan fisika dan kimia yang memengaruhi hasil akhir makanan. Dengan mendokumentasikan dan menyebarluaskan pengetahuan tersebut, serta mengembangkan inovasi yang tetap menghormati nilai tradisional, cimpatuang dapat menjadi sarana pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi generasi muda sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat.